Selebgram asal Indonesia berinisial AP ditahan oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri, AP ditangkap atas tuduhan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. Abraham menyebut WNI berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai konten kreator dituduh terlibat dalam pendanaan kelompok pemberontak Myanmar. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Yang terakhir, ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI. Dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda, Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia, Pak Menteri. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Judan Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitas belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen yang mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri dan KBRI Yangon akan terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umum Muhtar tolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Informasinya sesaat lagi di Sindosiang. Pemirsa, Kementerian Sosial melaksanakan retret kepala sekolah rakyat tahap kedua. Kegiatan retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua ditujukan bagi mereka yang belum mengikuti retret tahap pertama pada 16 Juni lalu. Retret Kepala Sekolah Rakyat tahap kedua digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial di Margaguna, Jakarta Selatan. Lokasi retret tahap pertama selama 5 hari. Retret gelombang 2 diikuti oleh 47 orang. Sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional. Rakyat yang ada di Altasena ini, dan besok juga kita akan melakukan retret lagi ya, sisa kepala sekolah yang kemarin belum ikut retret yang untuk 100 tahap pertama. Nah, ini yang perlu diinformasikan juga di tahun ini, insya Allah juga di bulan Juli ini, Pak Presiden memerintahkan ya, nambah 100 titik lagi. Puluhan sekolah rakyat puluhan kepala sekolah rakyat menjalani pelatihan atau retret untuk para kepala sekolah program sekolah rakyat. Dan apa saja yang akan menjadi agenda dalam retret hari kedua ini? Sudah terhubung rekan Hadisti Arifah yang akan melaporkan langsung dari Radio Dalam Jakarta Selatan. Ya Hadisti, apa agenda retret pada hari ini? Ya, baik Sabrina dan juga pemirsa, terkait agenda retret batch kedua yang digelar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terhadap 47 kepala sekolah rakyat pada hari ini adalah bentuknya pemberian materi yang tadi diberikan secara langsung oleh Menteri Sosial Syaifullah Yusuf didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, di mana memang ada sebanyak 47 kepala sekolah rakyat ini yang sebelumnya belum mengikuti retret pada tahap pertama, dan hari ini mereka mengikuti, di mana untuk retret tahap kedua
ini juga berlangsung selama 5 hari yang sudah dimulai sejak hari kemarin 1 Juli dan nantinya akan berlangsung hingga 5 Juli mendatang. Dan tadi juga ini dihadiri tadi seperti disampaikan oleh Menteri Sosial yang memberikan langsung materi. Tadi menyatakan bahwa tujuan dari retret terhadap kepala sekolah rakyat ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang sekolah rakyat itu sendiri. Di mana tadi Gus Ipul menyampaikan bahwa retret ini berguna untuk menyamakan standar kualitas sekolah rakyat di seluruh daerah yang berada di Indonesia ini, kemudian juga untuk memperkuat semangat kebersamaan para kepala sekolah rakyat. Adapun terkait materi yang diberikan ini adalah terkait kebijakan sekolah rakyat, kemudian juga terkait pendidikan inklusif ramah anak dan HAM. Selanjutnya juga adalah motivasi dan empati sosial, kemudian juga ada pengelolaan sekolah asrama, bela negara dan bimbingan pengasuhan hingga manajemen administrasi sekolah. Dan pemberian materi ini tidak hanya dari Kementerian Sosial saja, namun juga dari sejumlah instansi ataupun juga lembaga, diantaranya adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, kemudian juga dari Kementerian Agama, lalu juga ada dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kemen PPA, lalu juga ada dari KPAI hingga unsur TNI. Dan untuk diketahui bahwa program sekolah rakyat ini merupakan program atau gagasan dari pemerintah yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan pada anak-anak dari golongan miskin, kemudian jadi marginal ataupun juga yang terdampak dalam kondisi sosial tertentu, di mana sudah ada sebanyak 100 sekolah yang tersedia di sejumlah daerah di Indonesia ini, dan rencananya ini akan serentak mulai secara resmi mulai pada 14 Juli mendatang. Dan saat ini kita melihat untuk pemberian retret atau pembekalan pada hari ini sudah selesai. Artinya nanti untuk hari selanjutnya 3 hari ke depan barulah agenda-agenda selanjutnya, baik itu pemberian materi secara langsung di ruangan tertutup ini ataupun juga dalam bentuk materi fisik. Begitu, Sabrina. Terima kasih rekan Hadisti Arifah yang telah melaporkan langsung dari Radio Dalam, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan orang tua murid memadati pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama di Kota Depok, Jawa Barat. Nantinya ada 2.500 siswa yang akan ditampung dalam 33 sekolah swasta gratis. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Para orang tua yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 nggak terima karena dengar info dari warga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kalian rezeki anak saya. Pemerintah Kota Depok menegaskan ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatangan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih 250.000 per bulan, artinya 1 tahun untuk 3 juta rupiah per murid. Ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat. Hingga Selasa siang, ada sebanyak 600 orang tua murid yang telah mendaftarkan anaknya. Sementara, pendaftaran sendiri berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Komisi 5 DPRD Jawa Barat mengungkap pemerintah tengah mengkaji kurikulum muatan lokal pendidikan karakter, sehingga kedepannya tidak perlu lagi mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Dalam upaya memperkuat pembentukan karakter siswa, pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang kurikulum muatan lokal yang berfokus pada pendidikan karakter.
Tidak hanya diisi dengan belajar bahasa Sunda, Mulok ini rencananya akan mengangkat konsep pendidikan karakter yang dikembangkan mengacu pada nilai lokal Pancawaluya. Usulan ini didasari pemikiran bahwa program pendidikan karakter di barak militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hanya didapatkan oleh siswa bermasalah. Sementara jika dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal, maka bisa juga didapatkan seluruh pelajar di Jawa Barat. Distrik itu punya pemikiran bahwa apakah mungkin Pancawaluya ini bisa dimasukkan dalam kurikulum khusus, dalam hal ini Mulok. Nah, kalau itu Dewan setuju. Kenapa? Kalau dia masuk dalam kurikulum, dia tidak berlaku hanya kepada siswa yang khusus saja, tetapi kan semua siswa di Jawa Barat juga kebagian. Sebelumnya maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat KDM mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program itu bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah, tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota, nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Sementara itu program siswa masuk barak yang digelar sejak 2 Mei lalu ini diharapkan dapat menanamkan sikap disiplin pada sejumlah siswa yang berperilaku nakal. Sehingga para siswa itu bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar tolak menerima bonus 1 miliar dari ASN Jawa Barat yang diperintah oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menurutnya bonus yang dijanjikan tidak sesuai. Umuh Muhtar, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, menjadi perbincangan menyusul keputusan yang menolak menerima bonus hasil patungan ASN Jabar untuk Persib Bandung. Uang hasil patungan PNS Jabar untuk bonus itu diberikan kepada pemain Persib yang mempertahankan gelar juara Liga 1 atau back-to-back juara. Menurut Umuh Muhtar, penolakan dilakukan karena bonus yang diberikan tak sesuai dengan janji yang sempat diumumkan. Bahwa uang yang dijanjikan 1 miliar itu kemarin Sekda udah berkoar-koar kemana-mana, juga menyampaikan dan sudah memberikan uang kadedeh. Nah, dari ASN dikumpulkan dapat 356 juta. Jadi kan janji yang 1 miliar sudah kemana-mana beritanya. Jadi jangan salah para bobotoh. Kenapa saya tolak? Saya takutnya jadi beban dan jadi prasangka dari semua bobotoh ya bahwa Persib sudah menerima uang. Sebelumnya pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025. Apresiasi yang diberikan KDM murni dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang 1 miliar untuk bonus tim Persib. Saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD yang nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Tapi tidak boleh pakai duit APBD, ya. Oke, jadi bonusnya 2 miliar. Oke, juara. Total Persib akan menerima 2 miliar rupiah yang dijanjikan sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting. Penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara untuk mencari bukti tambahan. Pasca ditetapkan tersangka mantan Kadis PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PUPR Sumatera Utara. Saat dilakukan penggeledahan,
kantor tersebut dijaga ketat oleh sejumlah personel kepolisian dari Polrestabes Medan. Penggeledahan dilakukan pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah. Penggeledahan dilakukan sejak pukul 1 Selasa siang. Penangkapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara Topan Ginting beserta 4 rekannya disambut positif warga Medan. Sambutan positif warga nampak dari sejumlah karangan papan bunga yang berjajar di sejumlah titik strategis di Kota Medan, Sumatera Utara. Papan karangan bunga yang berisi ucapan terima kasih dan dukungan kepada KPK itu diantaranya dipasang di depan Taman Cadika, Jalan Karya Wisata, kemudian di sekitar Lapangan Merdeka, Jalan Pulau Pinang, serta di kawasan Ring Road, City Walk, Jalan Surbakti. Meski pengirim tidak menyebutkan identitasnya, namun di papan karangan bunga tersebut ada yang bertuliskan dari warga yang terzolimi. Korban galian drainase hingga korban jalan rusak dan pendukung KPK. Pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, Nur Hadi kembali harus mendekam di lapas yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong kembali jalani sidang lanjutan dalam kasus importasi gula di Kementerian Perdagangan. Dalam sidang kali ini, Tom Lembong mengakui bahwa dirinya juga sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres pada pemilu lalu. Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong kembali menjalani sidang lanjutan dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan. Dalam sidang yang dijadwalkan sebagai pemeriksaan terdakwa ini, Tom Lembong memberikan penjelasan terkait dirinya yang mengambil kebijakan importasi gula saat menjadi Menteri Perdagangan periode 2015-2016 atas perintah Presiden Jokowi. Tom juga sempat menyinggung bahwa dirinya sempat mendapatkan ancaman saat menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada masa pemilihan umum yang lalu. Mendapatkan ancaman tidak langsung ketika memutuskan untuk mendukung capres, salah satu capres. Siapa yang mengancam? Saya kira sudah semacam rahasia umum ya, bahwa bukan hanya kubu kami, tapi kubu lainnya yang berseberangan dengan penguasa saat itu mendapat ancaman langsung dan tidak langsung. Ya. Dan saya kira menjadi bagian dari sopan santun berpolitik ya, bahwa kita tidak mengungkapkan nama atau identitas ya, karena ya tidak elok ya. Dan maka dari itu di awal kampanye Pilpres di sebuah acara depan tokoh-tokoh Muhammadiyah dari
seluruh Indonesia, saya akan mengatakan demi perjuangan ini saya siap di penjara, saya siap disiksa, bahkan saya siap dibunuh. Ya, jadi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta saat terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Tom Lembong menyanggah pernyataan jaksa yang menyebut gula rafinasi berbahaya bagi masyarakat. Tom Lembong justru mengklaim gula rafinasi justru lebih putih dan bersih dibandingkan gula kristal putih biasa. Untuk membuktikan pernyataannya, mantan Menteri Perdagangan ini mencicipi gula rafinasi yang dibawanya. Saat sidang, Tom Lembong membawa 3 contoh gula, yakni gula kristal putih, gula kristal mentah, dan gula kristal rafinasi. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Mois dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwi Arso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Mega Jaya dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Mois dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Sebelumnya di tingkat banding, hukuman Harvey Mois diperberat menjadi 20 tahun penjara serta denda yang harus dibayar juga naik menjadi 420 miliar rupiah. Kasus korupsi komoditas timah ini menjerat sebanyak 22 orang serta kerugian negara yang ditimbulkan bernilai fantastis yaitu 300 triliun rupiah. Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat vonis pengusaha yang juga suami publik figur Sandra Dewi Harvey Mois dalam kasus korupsi timah dari yang sebelumnya 6,5 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Selain itu, denda yang harus dibayarkan Harvey juga dinaikkan dari 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik lantaran melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure. Namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka termasuk Crazy Rich, Helena Lim, dan Harvey Mois. Sejumlah aset Harvey juga disita termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, Roy Suryo menegaskan gelar perkara kasus ijazah Jokowi akan dilakukan pada Kamis 3 Juli. Sementara Rally Reagan, relawan Jokowi, menilai meski kebenaran terungkap, Roy Suryo CS tidak akan pernah puas terkait ijazah Jokowi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bareskrim, oleh Dirtipidum itu kan sudah jelas. Ini kan persoalannya kan ijazah. Ijazahnya itu kan sudah diumumkan oleh Bareskrim. Nah tapi kawan-kawan masih tidak puas. Makanya saya sampaikan bahwa mau sampai kapan Bung Roy ada Bang Rismon mau puas. Kemarin sudah ngomong apa terkait nilai. Jawabannya saya bisa jawab itu.
nanti ada gelar perkara khusus dan itu akan menentukan. Lah belum diumumkan resmi dong sama Bareskrim. Yang harus mengumumkan itu kan adalah Bareskrim. Tadi disampaikan Bang Roy, nggak mungkin. Memang suratnya baru terbit hari ini. Jadi mungkin memang belum diluncurkan sih. Kemarin ya? Oke. Saya ke kantor saya. Jadi jelas. Jadi bukan tidak jelas, jelas. Dikirim ke kantor saya. Jelas itu. Dari Bareskrim Mabes Polri tanggal 3 diminta gelar perkara khusus. Soal ijazah Pak Jokowi. Tentang itu salah satunya dan tentang penyelidikan yang dihentikan. Kami merasakan tidak sesuai dengan KUHP 109 bahwa di KUHP 109 tidak ada aturan yang menyangkut penyelidikan dihentikan. Kan kawan-kawan pasca pengumuman dari Dirtipidum, kemarin kawan-kawan kan mengejar lagi subjek yang lain. Nah, gelar kan sekarang tadi Bung Rismon sampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini tintanya. Pembuktiannya tintanya harus dikejar itu. Tintanya udah itu kertasnya. Lah nanti kawan-kawan ini puas nggak? Kalau sudah disampaikan nanti tintanya, kertasnya udah jelas, udah dilakukan penjelasan, udah diperlihatkan. Nanti Bung Rismon dan Bang Roy itu menyaksikan di situ. Nanti puas nggak? Selesai nggak? Itu aja pertanyaannya. Ya semua tergantung Mas. Semua tergantung bagaimana. Jadi Mas, saya kira semua tergantung bagaimana kejujuran dan ilmiah dari nanti gelar perkaranya. Khusus, tapi saya ingin menjelaskan yang disampaikan tadi Pak Raja saya. Jadi mungkin yang dimaksudkan Pak Jokowi itu mungkin memang kita nggak bisa nyalain Jokowi, Pak Aiman. Dia mungkin dulu waktu pesen asli gitu. Tapi keluarnya palsu. Jadi Jokowi itu pesennya asli. Bicara gelar perkara khusus. Bisa gitu dong. Kalau kayak gitu saudara sudah memframing lagi. Kalau kayak gitu nanti publik akan menyangka ini bahwa ini nggak asli. Nggak bisa. Lembaga survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden percaya ijazah Jokowi asli dan hampir separuh meragukan ijazah Jokowi. Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu. Sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dirayakan dengan meriah di berbagai daerah di Indonesia. Momen ini sekaligus dijadikan ajang berbagi kepada mereka yang membutuhkan, khususnya anak yatim piatu. Peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah turut dirayakan Dewan Pimpinan Pusat DPP Peguron Jalak Banten Nusantara dengan berbagi kebahagiaan bersama sekitar 500 anak yatim piatu di Majelis Al-Faruq Kabupaten Tangerang, Banten. Anak-anak yatim piatu ini diajak bermain dan dibagikan voucher makan sepuasnya. Ratusan anak yatim piatu ini juga diberikan santunan untuk meringankan beban ekonomi mereka. Kami bisa bersama-sama dengan Jamaah Al-Faruq bisa melaksanakan untuk memperingati menyambut tahun baru ini dengan memberikan tali kasih, kekuatan batin, lahir batin kepada anak-anak kami semua yatim piatu terutama di Kota Pandeglang ini. Karena ini spesial 1 Muharram, jadi kita nyediain
bagiin kupon-kupon voucher buat anak-anak makan. Sebetulnya makan pun tiap hari Jumat kita sediakan. Di sini kita belinya dengan voucher dan anak-anak dikasih voucher, mereka dikasih bekal dengan 50.000 dan voucher itu harus dihabiskan. Momen peringatan Tahun Baru Islam diharapkan dapat memotivasi orang-orang yang memiliki rezeki yang lebih untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Informasi selengkapnya usai jeda.